warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Imamah. Saya dari Pendidikan Kimia Universitas Riyadh Kuala. Nomor peserta PPG saya 2016-99-80-6192. Ini adalah kartu peserta saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Tetap semangat, belajarnya terus ditingkatkan meskipun sekarang masih dalam kondisi pandemi. Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah bisa join di kelas daring bersama Ibu dengan pelajaran kimia pada hari ini, hari Senin tanggal 23 November 2020, dan telah menyempatkan belajar daring dengan materi pelajaran yang akan kita bahas, yaitu hukum garis besar dan hukum Avogadro. Sebelum kita ke pelajaran, silahkan kalian lakukan absensi terlebih dahulu. Seperti biasa, absensi dilakukan di classroom yang sudah Ibu share link formnya. Nah, di sana kalian tinggal menuliskan nama dan nomor absen kalian sebagai tanda bukti bahwa kalian mengikuti kelas daring hari ini. Baik, yang di sini yang sudah ikut bergabung ada beberapa. Dimunculkan dulu ini. Aku mana? Linda. Kameranya ya. Adi ini kameranya mana? Diaktifkan dulu. Sudah? Nah, beberapa siswa yang lain belum ada. Nanti yang tidak bisa ikut join, silahkan bagikan materinya kepada teman-temannya. Materi sudah Ibu unggah di classroom. Silahkan share ke teman-temannya yang tidak bisa ikut join, baik di sini belum memiliki paket data maupun yang ada di pondok. Baik anak-anak, materi hari ini kita akan belajar tentang materi pada KD 3.5 yaitu memahami hukum-hukum dasar kimia dan persamaan kimia. Kemudian ada KD 4.5 yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum dasar dan persamaan kimia. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu tanya terlebih dahulu, kira-kira kalian masih ingat materi pelajaran minggu yang lalu? Kita belajar tentang materi apa? Materi hukum Dalton dan persamaan reaksi, Bu. Iya benar, pada materi tersebut kita belajar tentang persamaan reaksi dari prinsip hukum Dalton. Nah, di sana kira-kira wujud zat yang terlibat apa? Dan hukum Dalton wujud zat yang terlibat dalam reaksi berupa zat padat, Bu. Contohnya graf. Iya benar, tapi sayangnya tidak semua reaksi yang terlibat di sini selalu melibatkan zat-zat yang berwujud cair maupun zat-zat yang berwujud padat. Contohnya yang ada pada dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada proses pembakaran gas LPG. Nah, pada reaksi yang terjadi pada proses pembakaran LPG di sini melibatkan wujud gas yang terjadi. Di sini baik reaktan atau zat sebelum reaksi maupun zat setelah bereaksi, di sini wujud dari materinya berupa gas. Lalu bagaimana cara mengetahui perbandingan jumlah zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi dalam wujud gas? Nah, untuk mengetahuinya, kalian akan belajar tentang hukum perbandingan volume, yaitu hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Setelah mempelajari materi ini, kalian akan mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya, ketika balon di sini ditiup terus-menerus, maka balon tersebut akan meletus. Begitu juga dengan ban
pada sepeda motor atau pada mobil, di sini juga akan mengalami hal yang sama. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari materi di sini adalah yang pertama, kalian dapat membedakan hukum Weierstrass dan hukum Avogadro. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis data percobaan untuk membuktikan hukum Weierstrass atau hukum Avogadro. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian nanti setelah berdiskusi dapat menganalisis hubungan hukum Weierstrass dengan hukum Avogadro dalam perhitungan kimia. Selanjutnya, tujuan yang akan dicapai nanti ini mampu menerapkan hukum Weierstrass dan hukum Avogadro dalam perhitungan kimia. Dan tujuan berikutnya, nanti setelah diskusi kalian dapat mengaplikasikan hukum Weierstrass dan hukum Avogadro untuk menyelesaikan permasalahan dalam perhitungan kimia. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini tentang hukum perbandingan volume. Nah, hukum perbandingan volume di sini pertama kali dilakukan oleh Henry Cavendish, di mana Henry di sini melakukan percobaan dengan mensintesis air. Nah, di sini percobaannya menggunakan perbandingan volume gas hidrogen dan gas hidrogen pada suhu dan tekanan yang sama. Perbandingannya di sini antara gas hidrogen dengan gas oksigen di sini adalah 2:1. Dari percobaan yang dilakukan Henry di sini kemudian dilanjutkan oleh Gay-Lussac. Nah, Gay-Lussac di sini melakukan eksperimen yang serupa dengan percobaan Cavendish. Tapi pada Gay-Lussac di sini dia mereaksikan beberapa reaksi. Nah, percobaan yang pertama di sini Gay-Lussac melakukan percobaan dengan satu volume gas hidrogen direaksikan dengan satu volume gas klorin menghasilkan 2 volume gas hidrogen klorida. Nah, ini adalah persamaan reaksinya ya yang di bawah. Berikutnya, percobaan yang kedua, Gay-Lussac melakukan percobaan dengan mereaksikan 2 volume gas hidrogen direaksikan dengan 1 volume gas oksigen menghasilkan 2 volume gas uap air. Persamaan reaksinya yang di bawah di sini ada 2 hidrogen tambah O2 menghasilkan 2H2O. Percobaan yang berikutnya, di sini Gay-Lussac melakukan percobaan dengan 3 volume gas hidrogen direaksikan dengan gas 1 volume gas nitrogen dan menghasilkan 2 volume gas amonia. Reaksi yang ada di bawah di sini 3H2 direaksikan dengan N2 menghasilkan 2NH3. Perbandingan volume di sini dapat digunakan untuk menentukan rumus reaksi yang diperlukan atau hasil reaksi yang terjadi. Di sini menggunakan rumus V1 yaitu volume gas yang dicari sama dengan A1 koefisien gas yang dicari dibagi A2 yaitu koefisien gas yang diketahui, kemudian di sini dikalikan P2. Tapi di sini perlu diingat bahwa perbandingan volume terkecil gas-gas di sini sama dengan koefisien pada reaksinya. Di sini ada contoh. Perhatikan persamaan reaksi C3H8 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Jika 3H8 yang bereaksi 8 liter, hitunglah pada suhu dan tekanan yang sama A. Volume O2 yang bereaksi, B. Volume CO2 dan H2O yang terjadi. Nah, di sini ada perhatiannya. Jika dalam suatu reaksi di sini diketahui hanya satu saja volume gas, maka pada reaksi di sini digunakan sebagai reaksi pembatas. Nah, dari contoh di sini yang diketahui hanya C3H8, volumenya yaitu 8 liter. Maka C3H8 di sini digunakan sebagai reaksi pembatas. Ini adalah jawabannya ya. C3H8 direaksikan dengan 5O2 menghasilkan 3CO2 dan 4H2O.
Karena di sini volume C3H8 yang diketahui, maka di sini digunakan sebagai reaksi pembatasnya. Nah, untuk mengetahui volume O2, di sini sama dengan koefisien O2 dibagi koefisien reaksi pembatas, kemudian dikalikan volume reaksi pembatas. Di sini koefisiennya adalah 5 punya O2 dan 1 punya C3H8 dikalikan 8 liter volume dari C3H8. Hasilnya adalah 40 liter. Begitu juga sama caranya untuk mencari volume CO2 maupun H2O. Dari percobaan Dailusan di sini, kemudian Avogadro menyatakan bahwa yang menjelaskan jika zat-zat berbeda pada suhu dan tekanan yang sama mempunyai volume yang sama, zat-zat tersebut mengandung jumlah partikel yang sama. Nah, pernyataan dari Avogadro di sini dikenal dengan hipotesis Avogadro. Pada hipotesis Avogadro di sini menjelaskan hubungan antara volume zat, jumlah molekul, dan koefisien reaksi. Nah, di sini pada hipotesis Avogadro, volume gas 1 banding volume gas 2 sama dengan koefisien reaksi gas 1 banding koefisien reaksi gas 2 sama dengan jumlah molekul gas 1 banding jumlah molekul gas 2. Untuk mencari jumlah molekul, maka di sini menggunakan rumus koefisien reaksi yang dicari dibagi koefisien reaksi yang diketahui, kemudian dikalikan jumlah molekul yang diketahui. Nah, begitu juga untuk mencari jumlah molekul jika di sini volume gasnya yang diketahui. Contohnya di sini untuk menghasilkan 16 molekul uap air, berapakah molekul oksigen dan hidrogen yang diperlukan? Jika reaksi yang terjadi di sini 2H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan 2H2O. Nah, di sini karena reaksinya di sini sudah diketahui, maka tinggal kalian lakukan perbandingan dari koefisiennya. Di sini perbandingannya adalah 2 banding 1 banding 2. 2 di sini koefisien dari H2, 1 merupakan koefisien dari O2, dan 2 berikutnya merupakan koefisien dari H2O. Untuk mencari jumlah molekul O2, maka menggunakan rumus yang sudah ada di depan tadi, yaitu koefisien O2 dibagi koefisien H2O, kemudian dikalikan jumlah molekul H2O. Hasilnya adalah 1/2 dikalikan 16, kemudian hasilnya 8 molekul. Begitu juga cara untuk mencari molekul H2. Berikutnya, silahkan kalian amati video berikut ini.
Silakan kalian berikan tanggapan peristiwa apa yang terjadi. Siapa terlebih dahulu yang akan menanggapi di sini? Cara meniup balon dengan alat bantu botol bekas. Ya, silakan siswa yang lain, mungkin ada yang mau menanggapi. Pada peristiwa meniup balon, terjadi perpindahan volume udara dari botol yang ditekan-tekan ke balon, sehingga balon bertambah besar. Iya benar, dari peristiwa tersebut berkaitan dengan materi yang kita pelajari, yaitu tentang hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Dari video yang telah kalian amati, kira-kira ada pertanyaan? Bagaimana tahu volume udara yang terdapat pada balon itu, Bu? Ya, ada pertanyaan yang lain? Bu, bagaimana cara mengetahui jumlah molekul yang terdapat pada balon? Ya, untuk mendapatkan jawaban itu semua, silakan kalian diskusikan bersama kelompok yang sudah Ibu bagikan seperti pada minggu sebelumnya. Selain itu, kalian juga silakan terlebih dahulu mendownload LKPD yang sudah Ibu unggah di Classroom. Nah, dari LKPD di situ kalian jawab dengan cara berdiskusi bersama kelompok. Hasil dari diskusinya nanti dipresentasikan kembali di Google Meet di sini. Nah, Ibu beri waktu untuk kalian berdiskusi. Silakan diskusinya dilakukan baik itu di Classroom, di forum chat maupun di WA group. Silakan diskusikan di sana. Nanti Ibu akan pantau diskusi kalian. Setelah dari diskusi, nanti kalian kembali lagi ke Google Meet ini untuk melakukan presentasi. Baik anak-anak, kita kembali ke Google Meet ya. Sekarang silakan kalian presentasikan dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan tadi. Silakan kelompoknya siapa terlebih dahulu? Nomor 1. Pada tahun 1808, Joseph Louis Gay-Lussac melakukan berbagai percobaan untuk mengukur volume gas-gas yang bereaksi. Hasilnya kemudian dikenal sebagai hukum Gay-Lussac. Rumusan hukum tersebut adalah pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi, dan setelah reaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Dan rumusan ini dikenal sebagai hukum Gay-Lussac. Kedua, jika gas oksigen direaksikan dengan gas hidrogen akan diperoleh 1 liter gas oksigen tambah 2 liter gas hidrogen menghasilkan 2 liter uap air. Perbandingan volume O2 banding H2 banding H2O sama dengan 1:2:2. Angka perbandingan merupakan bilangan sama dan yang kedua, persamaan reaksi yang setara dari reaksi di atas adalah O2 tambah 2H2 menghasilkan 2H2O. Koefisien reaksi O2 sama dengan H2 banding H2O sama dengan 1:2:2. Dari hasil perbandingan bagian tersebut di atas dapat disimpulkan perbandingan volume gas-gas sesuai dengan hukum Gay-Lussac. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Arif Matul. Silakan berikutnya kelompoknya siapa? Baik, saya akan hasil diskusi saya. 3. Sebanyak Y3H2 dibakar habis dengan oksigen sesuai dengan persamaan Y3H8 menghasilkan 3 CO2 plus 4
pada suhu dan tekanan yang sama dengan volume yang dihasilkan. C3H8 5O2 menghasilkan 3 H2O. Ini adalah 3H8 volume kedua sama dengan 2 per C3H8 volume dikali C3H8 menghasilkan 3 per 1 kali 8 sama dengan. Ya, silakan berikutnya kelompoknya siapa? LK plus H2 Cl2 plus H2 menghasilkan HCl. Cl2 plus H2 menghasilkan 2 HCl atau setara. Koefisien 1:1:2. Perbandingan volume Cl2 H2 banding 2 HCl. Volume 1:1 banding 2. Vol H2 sama dengan 1. Volume H2 sama dengan 1. Cl sama dengan 1. Partikel H2 sama dengan 1. Volume HCl sama dengan 2. Cl2 sama dengan 1. Partikel HCl sama dengan 2. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan diskusi dan barusan kalian presentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini semuanya sudah bagus ya. Hukum Gay-Lussac di sini dan hipotesis Avogadro berlaku jika kondisinya pada suhu dan tekanan tetap. Nah, di sini menggunakan persamaan gas ideal, yaitu tekanan dikalikan volume sama dengan mol dikalikan tetapan gas dikalikan suhu. Nah, jika tekanan dan suhunya di sini tetap, maka mol kecil, volumenya akan kecil. Nah, jika molnya besar, maka volume di sini juga akan besar. Hal ini yang akan menyebabkan kenapa ban bisa kempes jika terkena paku atau balon akan pecah jika dipompa terus. Nah, untuk memahami lebih jauh lagi, maka kalian harus belajar perhitungannya terlebih dahulu. Nah, berdasarkan hipotesis Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang mempunyai volume sama mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi di sini 1 mol setiap gas sama dengan 6 kali 0,2 kalikan 10 pangkat 23 molekul. Maka di sini pada suhu tekanan yang sama berlaku 1 mol gas mempunyai volume yang sama. Jadi perbandingan volume gas sama dengan perbandingan jumlah molnya. Berikutnya silakan kalian membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan tadi. Silakan siapa yang mau membuat kesimpulan di sini? Kesimpulannya adalah hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Contoh, jika oksigen direaksikan dengan gas hidrogen akan diperoleh 1 liter gas oksigen ditambah 2 liter gas hidrogen menghasilkan 2 liter uap air. Perbandingan volume O2 banding H2 banding H2O sama dengan 1:2:2. Yang kedua, Avogadro menyatakan bahwa gas-gas yang volumenya sama jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama pula. Contoh, persamaan reaksi C tambah H2 menghasilkan 2 HCl. Koefisien reaksi 1:1:2. Perbandingan volume L2
banding HCl sama dengan 1:1:2. Sudah, Bu. Benar, itu kesimpulannya. Materi hari ini sudah selesai. Selanjutnya silakan kalian buat kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari tentang hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Kesimpulan dari materi ini, Gay-Lussac menemukan bahwa gas-gas bereaksi dengan perbandingan volume yang sederhana. Sedangkan hukum Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas hanya bergantung pada jumlah molekulnya, tidak pada jenisnya. Ya, bagus. Kesimpulannya sudah bagus. Nah, di sini Ibu perkuat lagi. Gay-Lussac menyimpulkan dari eksperimennya yang dilakukan yang menyatakan bahwa pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas bereaksi dan gas-gas hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, di sini dikenal dengan hukum perbandingan atau penggabungan volume atau juga yang dikenal dengan hukum Gay-Lussac. Nah, pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, maka untuk suatu persamaan reaksi yang sudah setara berlaku perbandingan koefisien zat-zat dalam persamaan reaksi sama dengan perbandingan volumenya. Sedangkan pada hipotesis Avogadro di sini menyatakan bahwa pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang berbeda tetapi mempunyai volume yang sama akan mengandung jumlah partikel yang sama. Berdasarkan hipotesis Avogadro terlihat jelas bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume menunjukkan juga perbandingan jumlah partikel. Jumlah partikel bisa dinyatakan sebagai koefisiennya. Jadi, perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikel sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Dengan demikian, hipotesis Avogadro dapat menjelaskan hukum Gay-Lussac dan juga dapat menentukan rumus molekul berbagai zat. Dari materi yang telah kalian pelajari hari ini, kira-kira materi tentang apa yang kalian pahami dan materi apa yang belum kalian pahami? Yang kurang kami pahami yaitu saat menentukan perbandingan volume dari hukum Gay-Lussac. Ya, yang tidak dipahami apa? Tidak ada rumus hitung. Kenapa dengan rumus menghitungnya? Bu, Rumit, ya. Baik, nah untuk lebih memahaminya, terutama tentang perhitungan ya dari hukum Gay-Lussac maupun hukum Avogadro di sini, silahkan kalian pelajari lagi materi yang sudah Ibu bagikan atau kalian bisa lihat di YouTube atau di internet ya untuk menambah pemahaman kalian. Nah, berikutnya silahkan kalian kerjakan evaluasi yang sudah Ibu share link di Google Classroom. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari materi tentang hidrokarbon pada buku paket. Nanti materi berikutnya Ibu akan share lagi di Google Classroom. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.